sini kita mau bahas tentang olahraga part 2 bersama dengan teman saya, Zendita. Kita akan tanya-tanya nih sedikit banyaknya, apa sih olahraga itu, olahraga versi Zendita itu gimana sih? Yang pertama kita harus tahu apa sih motivasinya Zain untuk berolahraga sampai menghasilkan badan yang seperti ini. Tara. Motivasinya apa ya? Oke, motivasi aku pertama kali olahraga itu adalah karena aku sudah merasa tidak sehat lagi dengan tubuhku. Balik lagi karena aku overweight, yang aku sampai pertama kali nge-gym itu kaget 64 kilo. Selama ini aku musuhan banget kan sama timbangan. Karena aku ngerasa ketika aku lihat berat badanku berapa, aku stres. Ternyata nggak boleh kayak gitu. Aku harus tahu ternyata badanku ini udah kasih sinyal nih ke aku, kamu ketika aku overweight kan, balik lagi di part 1 aku udah bahas, aku selalu bermasalah dengan yang namanya kesehatan. Jadi motivasi pertamanya karena kesehatan. Motivasi yang lain? Itu aja sih. Oke, itu aja. Nah, tadi dia bilang dia itu nge-gym. Mulai kapan ya, Mbak, nge-gym? Februari ya. Februari. Selain nge-gym ada lagi nggak sih? Kita FYI teman-teman, dia itu selain nge-gym dia ikut Zumba class. Kita itu ada private class. Kita private class Zumba. Jadi dia seminggu itu ada 7 hari ya? Seminggu 7 hari. Kita 2 hari itu private class Zumba. 3 hari dia nge-gym. Bahkan kadang dia sehari itu ada pagi dia nge-gym, habis itu dia langsung Zumba. Iya nggak sih? Iya, pernah. Ya, jadi kemarin itu ada cerita lucu ya. Kan kita itu ikut private class Zumba. Jadi ya namanya private class itu kan ya orangnya sedikit lah. Pasti kita akan notice kan dengan orang-orang di sekitar kita. Dan berapa ya, 5 orang ya kita? Iya, 5 sampai pokoknya kurang dari 10 orang. Dan aku sangat-sangat notice dengan dia. Gila, ini anak serius banget. Seserius itu loh dia, guys. Dia tuh kayak lagi ujian online CPNS atau lagi ujian online tesis S2. Serius banget. Jadi aku kayak ini orang kok serius banget sih gitu. Iya, aku emang serius. Maksudnya serius karena kan Zumba itu kayak kesannya santai, tapi aku emang serius gitu. Iya, padahal kalian tahu kan Zumba itu sangat fun, santai. Serius ekspresinya maksudnya. Ekspresinya itu kayak tegang banget gitu ya. Iya, tegang banget. Jadi kayak yang lain itu pada fun ya, nggak happy. Kalau aku nggak yang kayak serius banget, harus serius iya. Karena emang ini dan banget, ternyata kan. Emang dia kan ada motivasi tersendiri kenapa dia serius banget kan. Mungkin dia berpikir harus ada tujuannya. Sayang banget sih aku mengikuti Zumba sia-sia gitu kan. Apalagi gym itu capek banget ya. Oh iya, kemarin dia sempat ngeluh karena gym itu capek banget. Jadi dia mulai dari situ boleh jaga pola makan ya. Karena dia bilang kalau aku makan kalori segini banyak, aku harus nge-gym sekian lama. Iya, sekian lama. Kayak contohnya kita kardio sampai 1 jam, yang dibakar itu kurang dari 500 kalori. Tapi itu udah capek banget. Awal-awal gue nge-gym sampai muntah ya, Ci ya. Sampai kayak muntah, lemes, kayak emang nggak pernah sama sekali kan olahraga berat kayak gitu. Jadinya waktu nge-gym itu emang perjuangan banget sih. Karena kita mengolah, maksudnya kita langsung balik, kayak langsung pola hidupnya langsung diubah bener-bener kan, karena gue nggak setengah-setengah kan, emang langsung udah jaga langsung pola makan, langsung, dia langsung hidup sehat, nggak kayak otomatis jaga pola makan nggak sih? Aku emang langsung jaga pola makan banget. Dia kan sering banget nemenin aku makan dan dia memilih untuk mempertimbangkan kalorinya. Karena dia bilang, aduh aku capek banget loh nge-gym itu. Jadi dia setiap dia makan, dia kemarin pernah bilang, setiap dia makan dia bayangin gymnya itu lelah banget gitu. Iya, kayak mending sih kalau aku pribadi, maksudnya kita tahu yang sebenarnya dibutuhkan tubuh kita itu apa gitu. Jadi bukan karena kita makan karena pengen makan, semuanya dimakan. Jadi akhirnya kita struggling dengan berat badan tadi kan. Iya, benar. Jadi gitu. Maksudnya aku tetap makan makanan yang sehat, yang disesuaikan dengan
tubuhku, tetap makan serat, tetap makan makanan Kalori. yang bervitamin, karbohidrat juga gitu. Tapi kan dia lebih notice ya dengan karbo ya kan, dia akan lebih lebih teliti lah dengan itu, lebih peka, lebih notice ya. Tetap tetap dia Jadi- perhatiin itu ya. Iya benar, tetap lebih menjaga Karena akan sia-sia kan kalau kita olahraga nih tapi makannya masih sembarangan. Kalian masih makan gorengan, nggak nggak makan sayur-sayuran, karena makanan, pola makan itu juga mendukung nggak sih? iya. Ya gimana, Iya. mendukung nggak sih? Iya bener, emang mendukung banget. Maksudnya makanan yang kita makan itu memang, misalnya kan makanan yang kita makan akan diolah oleh tubuh kita, dan tubuh kita itu nggak akan berbohong gitu dengan apa yang kita makan. Pasti kelihatan lah hasilnya seperti itu. Kayak tadi contohnya, daripada makan gorengan sampai 5, mending kalian contohnya makan nasi dengan lauk, dengan sayur, dengan kalori yang lebih rendah gitu, iya nggak sih? Kalian udah kenyang, padahal kalau makan gorengan nanti cuma ngerasa puas, habis itu lapar, Ya. malah Dan makan nyesal. yang lain. Gitu. Pola makan berarti kayak diet itu bukan melaparkan diri sendiri ya, maksudnya ini itu salah banget ketika kalian diet ngerasa diet itu adalah melaparkan diri sendiri. Diet itu kan mengolah pola makan kita gitu, mengolah pola makan kita, merubah cara kita untuk membatasi asupan-asupan yang harus kita masukin ke dalam tubuh kita gitu. Jadi buatku pribadi, kalau misalnya kalian diet udah langsung ekstrim, lapar banget, pasti kita langsung kayak aduh, apapun yang kita lihat pengen makan, dan kebawanya pengen makan makanan yang berat banget. Kayak maksudnya makan makanan yang berat banget kayak makan batu, bukan, maksudnya kayak makan yang akhirnya kita nggak perlukan gitu, jadinya Jadi kayak kalap gitu ya. kalap bener, jadinya kita malah makan nggak sesuai dengan porsi yang harusnya kita dapat hari itu. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang 2500 kalori satu hari. Ada yang cuma 1850, tergantung aktivitasnya masing-masing. Jadi kalau diet itu kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kalian. Artinya balik lagi. Makanya gue ngitung kalori itu karena gue percaya kebutuhan tubuh gue satu hari itu cuma segini loh gitu. Jadi emang harus tahu tujuannya, Kebutuhan. kebutuhan tubuhnya itu apa. Karena kan percuma kalian diet tapi kalian nggak tahu apa yang dibutuhin tubuh kalian. Nyiksa diri kan namanya. Betul. Oke, apalagi nih? Oh iya, balik lagi nih nge-gym. Nge-gym itu perlu personal trainer kah atau gimana? Nge-gym, kalau aku kemarin kan pakai personal trainer, dan sama kakak aku ya. Ini tuh aku nge-gym bareng kakakku, kakak sepupu aku. Jadi kita ngerasa tergantung lagi, balik di kebutuhannya. Sebenarnya olahraga itu bisa kita lakukan di mana aja. Kenapa orang pergi ke gym? Karena peralatannya lebih lengkap gitu. Dan kita pergi ke sana untuk memaksimalkan itu gitu. Kita bisa kok olahraga di rumah tanpa harus ke gym. Tapi kita ke gym biasanya karena kita pengen dapet result yang lebih cepat dan hasilnya juga lebih maksimal gitu. Nah, buatku kemarin sama kakakku kita mau pakai personal trainer dan tetap dipandu sama personal trainer. Kenapa? Karena takut cedera otot gitu, dan kita nggak tahu mau mulainya dari mana, karena emang ini kan buta sama sekali kan. Kayak aku pribadi nggak tahu nih apa yang harus aku mulai duluan ketika aku nge-gym. Jadinya aku pakai jasa personal trainer karena memang aku butuh menghindarkan cedera otot. Aku nggak tahu cara pakai peralatan gym itu seperti apa, aku nggak ngerti cara memulai bagaimana, dan bagusnya lagi personal trainer itu kasih kita motivasi loh, dan dia akan menyesuaikan gitu. Dia ketika dia lihat kita, dia akan kasih sama kita saran yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu bagusnya pakai personal trainer, balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Sebaiknya sih kalau ke gym supaya ini sih jatuhnya kayak banyak yang ini kan, badannya malah kayak kaget pada hari, kayak aku minggu pertama itu disesuaikan dulu, minggu pertama minggu kedua penyesuaian dulu, karena emang nggak pernah olahraga sama sekali kan, dia kaget dong badannya. kaget kan badannya. Jadi sama personal trainer itu dipandu dulu gerakannya seperti apa, terus nanti mulai pakai alat yang mana begitu, dan durasinya berapa lama, pemanasan inti sampai kita
di pendinginannya kayak gitu sih. Iya. Tetap ada pantauan dari personal trainer Biar Cuman- semuanya nggak sia-sia juga kan. Iya, kayak aku pribadi sekarang kan emang nggak nge-gym lagi kan karena situasi pandemik ini. Jadinya Tapi dia aku- tetap olahraga kok. Iya, jadinya tetap olahraga kita berdua ini memaksa diri kita, maksudnya memaksa dalam artian harus disiplin ya, harus disiplin karena gini loh, ketika kita olahraga percuma kalau kita ngerasa cari-cari alasan untuk nggak sempet lah nanti kalau misalnya aku olahraga takut pegel lah apa segala macam, itu kan alasannya kita nggak mendisiplinkan diri kita sebenarnya. Ya walaupun awal-awal emang pegel lah ya. Iya, Pegel emang iya nggak nyaman kan tubuh kita, kayak reaksinya langsung pasti pegel, sakit, kram. malah sakit banget gila. Itu awal-awal kayak gitu, tapi lama-lama ketika kita nggak olahraga malah Badan kita yang sakit kan. Aku kan sering bilang kan, kok aku takut nih kalau nggak olahraga 2 hari atau 3 hari aku takut. Aku sering bilang sama dia, aku takut badanku makin sakit. Ya emang iya, ya itu yang aku rasain kalau aku nggak olahraga beberapa hari, karena aku kemarin pernah ya sampai seminggu nggak olahraga. dia pernah kayak skip gitu karena kegiatannya dia sih, alasan sih sebenarnya, padahal bisa olahraga ringan juga kan. Membenarkan diri sendiri, tapi akhirnya kayak untuk waktu sekarang, apalagi sekarang kan kita lebih banyak waktu luang di rumah, olahraga yang ringan-ringan. Ringan Banyak aja. kok. Di YouTube juga banyak kan panduan-panduan Iya. olahraga untuk Itu juga belajar dari pemula. Jadi kayak kemarin juga aku tetap tanya sama personal trainerku, walaupun aku di rumah tetap tanya, bang, panggilnya abang karena cowok kan, bang kalau aku olahraga begini gimana ya, kalau ini gimana ya, tetap dipandu gitu. Sampai hari ini aku bisa mandiri tanpa personal trainer, tapi aku punya yang namanya penyemangat pribadi yang memang kayak kadang kalau aku males semangatin gue dong gitu, emang kadang males kayak karena nggak ada temen kan. Iya, cuaca juga kan. Pasti Kadang kalau hujan, hujannya petir, tuh badai. dingin banget, mager. Jadi kita kayak semangatin satu sama lain. Kalau dia lagi mager, ya aku semangatin. Kalau aku lagi mager, ya semangatin. Dan kalau memungkinkan kita olahraga bareng, Bareng. tetap harus bareng-bareng, kayaknya lebih cepet ya waktunya ya, kayak 1 jam atau 30 menit kayak dia nih. Jadi kayak memulai dia naik lagi setiap, misalnya kemarin dia udah 10 menit naik ke 15 ke 20 sampai Ya emang begitu olahraga kan. Nggak awalnya bukan jadi 1 jam malah nurun gitu. Durasinya dinaikin lagi sih kalau boleh. Ini kayak apa sih, kayak ini ya, maksudnya kayak kagum ya sama tubuh kita sendiri. Dari awal kita ngerasa kayaknya nggak mampu deh, malah kasih kejutan sendiri, kayak kita ngerasa ternyata aku mampu kok bekerja sama dengan diriku sendiri untuk membuat tubuhku sehat gitu. Iya nggak sih, mindsetnya karena kita mau bekerja sama dengan diri kita sendiri untuk membuat diri kita sehat. Balik lagi, kita sehat dalam artian begini nih, olahraga ini kan hal yang maksudnya udah lama kan ada di masyarakat. Bahkan dari kita sekolah dulu ya ada senam, Sama SKJ ya tuh. kayak misalnya hari-hari tertentu ada senam, tapi emang bagus banget. Mungkin ya semakin bertambahnya umur kita akan semakin notice dengan kita akan semakin aware dengan kesehatan ya kan. Iya, Kesehatan benar. dengan pola makan. Nah, pola makan ini sangat-sangat berpengaruh sih. Gimana mau kulit yang baik tapi makannya gorengan, kan nggak mungkin. Ya nggak sih. Iya, apa yang balik lagi kan, apa yang kita kasih ke tubuh kita pasti akan kelihatan hasilnya. Iya. Kalau kalian kasih yang baik, tubuh kalian akan kasih kita. Kalau kita kasih yang baik, tubuh kita akan respon yang baik kan. Gitu. Jadi cintailah prosesnya, karena nggak gampang loh. Lihatlah dia nih berapa bulan ya, Februari, Maret, April, Mei, 4 ya sekarang. Karena dan dari ada awal- perubahan kan, sangat-sangat ada banget. Dan aku sedikit banyaknya tahu lah perubahan dia, karena mulai dari zumba bareng, nge-gym memang dia sendiri, tapi kan dia pasti cerita dong sama aku, dan aku kan notice kan ke perubahan-perubahan dia. Sampai dia memilih olahraga di rumah sendiri. Terharu. Itu jadi karena dia sangat mencintai proses, nggak instan. Iya, kayak aku ngerasa ini sih kesalahanku dulu karena aku pengen cepet banget. Maksudnya kayak apa ya? Kesalahanku dulu pertama kali aku pengen turun berat badan dulu banget ya. Pengen prosesnya, aduh kayaknya gue 1 bulan pengen turun 5 kilo nih, 6 kilo biar kurus gitu. Tapi pada akhirnya itu menyiksa banget karena hasilnya
apa ya, nggak bisa cepet, dan aku tersiksa gitu dengan pola itu. Karena aku yakin kalau misalnya aku nyaman dengan ini, aku bisa melakukannya dengan jangka waktu yang panjang gitu. Selagi aku masih bisa, masih mampu, aku akan berusaha untuk menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kepercayaan Tuhan terhadap diriku. Amin. Memanfaatkan waktu yang ada. Sekarang juga memanfaatkan waktu kan, karena nggak banyak banget kegiatan kayak kita waktu masih bisa bebas melakukan aktivitas di luar. Ya walaupun memang dia pasti kangen nge-gym, dia pasti kangen zumba, kangen banget. Karena Kangen nggak sih nge-zumba itu? Kayak kangen lah. Aku kangen banget, tau gak sih, ketawain dia, ini anak serius banget. ya, tapi memang serius lah. Ternyata emang dia ada motivasi, ternyata dia memang pengen membagusin pola hidupnya, pola tubuhnya. Memperbaiki gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi diet nih, apa nih tips and triknya yang paling mudah lah, biar, karena kan banyak orang-orang yang pengen kurus atau pengen langsing, tapi caranya salah. Diet ekstrim ya. Iya, diet ekstrim itu kan, itu aku rasa itu pilihan terakhir, Diet ekstrim bahkan nggak pilihan. tergantung. Aku pribadi sih ngeliatnya tergantung ke si orang tersebut. Kalau dia mampu, tapi kalau aku menyarankan jangan diet yang membuat tubuh kalian malah tersiksa. Maksudnya begini loh, ini kan proses kita mencintai diri sendiri, proses kita untuk menjadi orang yang lebih sehat gitu. Jadi diet ini kan balik lagi mengelola pola makan kita dengan benar. Kalau kita langsung yang contohnya nih, kita tadinya orang yang satu hari itu bisa makan sampai 5 kali makan besar gitu, yang kalorinya itu pasti banyak banget. Terus tiba-tiba diet yang satu hari itu cuman makan sekali doang, atau cuman makan sayur satu hari itu 2 kali, kayak gitu-gitu, pasti tuh badan kita kaget gitu. Kalau mengelola pola makan artinya begini, ya itu tadi semua dipertimbangkan. Kayak aku pernah nih, temanku dokter, Kak Adel pernah, aku sih terinspirasi waktu dia bilang sebenarnya nggak sesusah itu sih. Kalau orang cari alasan, misalnya kamu sih enak, uangnya banyak, bisa beli makanan yang sehat, yang sehat dalam artian buat mereka mahal gitu. Kak Adel bilang kayak gini, kalau misalnya kalian bisa beli misalnya mie instan dengan harga 3.000, sementara kalian beli singkong 1 kilo 2.000, kayak better kalian makan singkong daripada mie instan gitu loh. Pola hidup sehat itu gitu, mengubah. Jadi buatku pribadi, kalau misalnya diet ekstrim itu nggak akan bisa bertahan lama, karena bisa membuat tubuh kita malah jadi tersiksa gitu. Kalau kita tertekan, kita tersiksa, kita nggak ngerasa happy, nggak ngerasanya akan membuat kita, ya gimana ya, sesuatu yang kita jalanin dengan nggak happy, pasti hasilnya juga kita akan tahu seperti apa. Nggak ada hasil yang membuat kita happy juga puas, kan? Kita nggak akan puas gitu. Ya, mungkin akan turun cepet, tapi nggak bisa bertahan lama. Biasanya kayak gitu sih. Ya, gitu. Nggak bisa lama. Sampai kapan sih badan kita bisa menerima pola makan yang prosesnya juga instan kan, pasti ya hasilnya juga instan juga dong. Hasilnya juga nggak akan lama. Jadi better kalau kita olahraga dibarengi diet, mudah-mudahan dalam kurun waktu yang lama bisa kita terapkan, bahkan sampai kita tua nanti. Tapi harus konsisten. Iya, konsisten. Makanya aku bilang mendisiplinkan diri sih sesusah itu. Melatih diri kita untuk disiplin itu tidak gampang. Tapi kalau kita sudah disiplin, sudah terbiasa dan jadi pola hidup, malah bisa menginspirasi orang, malah kita juga bisa membuat orang lain, oh iya ya, mencintai diri sendiri itu berarti menjaga yang Tuhan kasih. Apa yang Tuhan kasih ke kita berarti bisa nih kita pakai untuk buat orang lain juga ngerasa, oh iya ya, hidup sehat itu penting ya gitu. Dan akan berpengaruh juga kan ke orang-orang sekitar kita. Kayak pasti banyak lah ya teman-temannya
Jendita yang nanyakin kenapa, apa sih yang kayak aku tanyain lagi, pasti banyak kan teman-teman yang nanyakin begitu. Iya, jadi kurang lebih adalah yang tanya turun berapa kilo kayak gitu. Tapi kalau gue lihat dulu foto gue yang lama-lama kayak ngerasa ya Tuhan kok bisa sampai sebablas ini ya. Iya gak sih? Ingat gak sih nanti aduh kayak gitu sih. Tapi itu kan semuanya proses. Akhirnya aku sadar bahwasanya oh iya aku harus mengubah ini gitu. Ketika aku melihat cermin aku ngerasa ya Tuhan makasih ya aku sudah sampai sejauh ini. Ketika aku melihat cermin aku merasa semakin cinta dengan diriku sendiri, merasa semakin cinta. Berarti dulu kemarin itu cinta sih, tapi ini semakin cinta, semakin kagum dengan progres yang aku dapetin dan semakin bersahabat dengan timbangan. Iya, kalau sekarang tiap pagi sebelum makan pasti nimbang. Dia sangat bersahabat banget dengan timbangan. Yang kemarin dia musuhan, jadi kayak beberapa bulan dua bulan lalu dia masih nggak mau timbang. Jadi aku bilang kayak gini, cobalah timbang karena kan kamu pasti ada target. Udah nggak usah dia bilang kayak gitu. Gimana ya, kamu gimana tahu target kamu udah kecapai atau belum, sementara kamu nggak lihat situasinya sekarang. Seharusnya kan dia harus timbang dan dia tahu targetnya berapa lagi, tapi dia nggak mau, dia tetap nggak mau. Ya udah aku biarin, dan ternyata dia berdamai sendiri dengan dirinya. Dia memilih untuk ambil sendiri timbangannya dan melihat, dan itu dilakukannya setiap pagi. Iya, aku merasa sekarang sudah lebih baik sih dengan kondisiku saat ini, lebih mencintai. Biasanya perempuan sih yang insecure ya kalau dia berat badannya udah berlebih. Buatku berat badan itu nggak akan mengubah sih sebenarnya siapa kalian, siapa diri kalian. Ini kan balik lagi kalian tetap cantik kok. Balik lagi ke perspektif masing-masing soal begini, kalian harus tahu value-nya kalian dulu. Kalian harus mengerti kalau siapapun kalian, bagaimanapun bentuk tubuh kalian itu nggak akan mengubah karakter kalian yang humble, contohnya yang friendly, karakter kalian memang orang yang cerdas, orang yang membantu orang lain, nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah kalian semakin mencintai diri kalian sendiri. Mungkin juga visi kalian berubah seiring berjalannya waktu. Aku yakin sih, maksudnya nggak bohong lah kalau kalian olahraga, diet, menjaga pola hidup, nggak akan bohong badannya gitu, kelihatan hasilnya. Jadi jangan takut, dan nggak ada satupun yang kita lakuin terhadap diri sendiri yang akan sia-sia begitu sih kalau buatku. Tidak ada satupun yang sia-sia. Dan kalian jangan diet atau gara-gara diomongin orang lain ya. Ini juga yang jadi masalah, tapi nanti kita boleh bahas soal itu. Maksudnya kamu berubah untuk siapa? Oh iya, berubah untuk siapa? Boleh nih kayaknya dibahas nanti, kayak next, kamu berubah untuk siapa, bagaimana. Gue juga pengen bahas sih rasa ketidakpercayaan diri gue beberapa tahun sebelum ini. Karena insecure itu sangat-sangat dekat sama perempuan, sama wanita. Iya. Nggak paham sih kenapa sih wanita itu bukan perempuan. Tapi emang iyalah, wanita itu sering banget insecure. Insecure itu sahabatan dengan wanita, sering banget disandingin. Kayak melekat dengan kulit. Dia pasti akan insecure lihat temannya yang lebih cantik dari dia, yang lebih kurus dari dia. Ya nggak akan kelar kan? Seru lah teman-teman yang nanti kita bahas ya. Boleh sih kayaknya kalau misalnya ada waktu nanti kita bahas tentang insecure. Oke. Kurang lebih ya gitu ya, soal olahraga yang baik, motivasinya apa, pola makannya gimana. Aku tetap kayak malam makan juga kan, tapi ada jam-jamnya. Dia nggak ngilangin karbo kan? Gue tetap, karena personal trainer aku bilang tetap ya, kamu tetap makan karbo ya. Dia tetap kasih tahu. Dia kan nggak saranin, tapi kan mengurangin kali. Mengurangi. Jadi aku sekarang itu bisa makan karbo itu, contohnya apa sih, pagi aku sarapan oatmeal. Ini aku mau kasih tahu ya, kalau aku tiap hari ini pasti yang rutin pagi aku makan oatmeal. Aku biasanya campur sama yogurt bisa nih, atau dikasih sama susu rendah lemak. Tapi biasanya sih aku pakai energen ya, varian apapun gitu. Nah itu biasanya cuma kurang dari 300 kalori dan kalian udah kenyang. Terus minum air hangat. Siang aku makan nasi sama lauk pauk gitu. Nah nasinya
sekarang aku bisa maksimal 5 sendok makan sih, tapi sayurnya dibanyakin sama lauk. Malam bisa diganti sama buah atau diganti sama yogurt. Balik lagi, gue sekarang suka banget sih yogurt ya Ji, ya Banget, gitu. suka banget dia. Dan for your information juga, tanpa harus bersusah payah, ketika kita tidur 8 jam Oh iya, 500 kalori terbakar ya. tetap aja kan pola tidur Takjub juga kan? enggak, pola tidur juga mempengaruhi kan. Iya, takjub banget gak sih sama pola tubuh kita? Kayak tidur 500 kalori tanpa harus berlelah kayak kita apa Tinggal sih, tidur aja. high intensity Kardio. gitu, kardio itu yang Bayangin nggak sih, capek banget itu cuman sejam ya dia ngebakar berapa kalori? kurang dari 500 kalori. Sejam, bayangin lah sejam Kurang dari 500 kalori. cuman kurang dari 500 kalori. Ya, begitulah Kardio teman-teman. ya, emang kardio emang begitulah. Nanti kalau ada waktu lagi kita bakalan bahas si olahraga itu sebaiknya kita yang bagaimana, atau Nanti kita juga mau share gimana sih olahraga yang baik ya. Kita mau peragain. nanti doakanlah kita ada waktu untuk waktu sih ada, maksudnya Ada niat yang lebih banyak. ada niat untuk share, untuk kayak apa sih kemarin kita yang apps 2 minggu. Iya. Ini kita baru jalan hampir 1 minggu ya, 2 minggu apps Tuh ini challenge. teman-teman, semoga masih tetap konsisten. Kita mau ini sih, mau shape aja, mau ngebentuk shape apa sih bahasa Indonesianya, lekukan ya, kayak kita itu ya, klasik lah bahasa ringannya. kita mau lihat sejauh apa sih kita mampu untuk ngebentuk shape-nya perut kita sampai 2 minggu ke depan nanti. Dan doakan ya, semoga Pasti kami kan perempuan banyak banget yang ngeluh, kenapa sih ada kan perempuan yang kurus tapi perutnya gelambir. Contohnya begitu. Nanti kalau kita berhasil kita mau bagi kok tips and trik. Kita mau bagi bagaimana gerakannya, gerak-gerak sih, bagaimana gerakannya, durasi waktunya, step-stepnya dari Iya, mana ke stepnya. mana, begitu. Jadi semoga kalian dimanapun, perempuan atau laki-laki yang ada yang excited lihat video ini, tetap sehat, tetap mencintai diri sendiri, tetap jadi pribadi yang percaya kalau kalian punya value yang luar biasa, kalian punya kemampuan yang luar biasa yang Tuhan kasih untuk kalian pakai kalian pakai untuk berdampak untuk orang lain. karena Dan kalian semua berharga. Dan tubuh kalian kalian juga hebat. punya kemampuan yang hebat untuk membuktikan ke diri kalian sendiri, ternyata gue bisa lebih sehat daripada yang kemarin, begitu. Oke ya teman-teman, cukup sekian ya dari kita. Semoga menjawab kepoan kalian, penasaran kalian. Kalau kalian masih penasaran, mari kita buat yang part 3. Oke, bye. Bye.